Mrs. Adler? Halo guys, sawadikam. Kembali lagi bersama Inem. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, sentosa, adil, dan beradab. Kali ini Inem akan membawakan film tentang perzombian. Judulnya The Last of Us. Diangkat dari game dengan judul yang sama, film ini berkisah tentang wabah jamur yang bisa membuat inangnya berubah menjadi zombie hingga mati. Entah kenapa jamurnya gak dioseng aja, Inem juga gak paham. Bayangkan bagaimana jadinya jika jamur itu menginfeksi manusia. Akankah manusia bisa bertahan? Langsung saja biar gak kebanyakan cipika-cipiki, ini dia alur ceritanya. Run. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah talk show yang membahas tentang virus dan wabah atau semacamnya, seperti virus corona kurang lebih. Menurut salah satu pembicara, manusia itu selalu bisa bangkit dari segala macam virus. Tapi yang lebih parah adalah jamur. Katakanlah jika masuk ke dalam tubuh semut, jamur itu bisa menyerang sistem otak dan mengubah perilakunya. Lama-kelamaan jamur juga bisa memakan inangnya hingga semut itu tak lebih seperti mayat hidup dan akhirnya mati. So it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh. Scene berikutnya berlatar tahun 2003, jauh sebelum Instagram Lambe Turah tercipta. Seorang perempuan bernama Sarah dan ayahnya yaitu Joel terlihat baru bangun tidur saat matahari sudah terik. Di rumah itu mereka hidup bertiga bersama pamannya yang bernama Tommy. Nampaknya hari ini adalah ulang tahun si Joel. I was gonna make you birthday pancakes. I swear. Saat sedang sarapan, radio berbunyi menyampaikan berita tentang kondisi di Jakarta. Si Sarah lalu menjelaskan kepada ayahnya yang tidak tahu Jakarta itu di mana. Is that Middle East? It doesn't ring a bell. It's definitely a country. Maybe part of Asia. Sebelum berangkat, Sarah membawa jam tangan yang sudah rusak dari laci ayahnya. Rupanya jam itu adalah pemberian ibunya yang sudah lama almarhum. Berangkatlah Sarah bersama ayahnya dan pamannya. Seperti anak-anak pada umumnya, Sarah merasa gabut di dalam kelas dan bolak-balik melihat jam. Bel pun akhirnya berbunyi, tanda kelas telah berakhir. Sepulang sekolah, Sarah langsung menuju tukang jam untuk memperbaiki jam tangan ayahnya, dan Sarah bermaksud untuk memberikan kembali pada ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Tiba-tiba, seorang perempuan yang entah itu istri atau adik-adikan tukang jam keluar dengan wajah cemas dan memintanya untuk segera menutup toko. Beruntung jam tangan milik Sarah sudah selesai diperbaiki. Sepulang dari sana, Sarah mampir ke rumah tetangganya untuk mengambil kue. Saat menunggu kuenya matang, terlihat si Oma yang sudah sepuh menunjukkan gelagat aneh. Dengan tatapan kosong, ia terlihat kejang-kejang seperti orang kerasukan atau epilepsi. Sesaat sebelum pergi, Sarah melihat si anjing milik keluarga itu tengah bengong menatap si Oma seakan menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengannya. Di rumah terlihat Sarah yang tidak ganti baju sedang menunggu ayahnya yang tengah lembur. Tak lama datanglah si ayah. Sarah pun memberikan hadiah berupa jam tangan yang ia perbaiki tadi sebagai kado ulang tahun. Tak lupa ia menyerahkan VCD yang dipinjam dari tetangganya tadi. Malam semakin larut. Tiba-tiba HP Nokia milik Joel berbunyi. Rupanya Tommy yang menelpon. Ia sedang berada di penjara akibat adu toyor dengan seseorang di restoran. Sebagai kakak yang baik, Joel pun lantas pergi menemui Tommy. Sarah yang sedang tidur tiba-tiba terbangun mendengar suara helikopter yang mondar-mandir di depan rumahnya. Sarah pun celingak-celinguk melihat tidak ada orang di rumah. Saat sampai di ruang tamu, tiba-tiba si anjing milik tetangga menggonggong di depan pintu.
Keluarlah Sarah bermaksud mengantarkan si anjing ke rumahnya. Kondisi di luar cukup sepi dan sunyi, tak ada suara apapun selain helikopter yang mondar-mandir. Saat hampir sampai di rumah tetangganya, si anjing lantas lari dengan jurus 1000 bayangan, seperti sedang ketakutan dan enggan untuk pulang. Sarah yang kepo dengan kondisi tetangganya lantas masuk ke dalam. Tiba-tiba, si Oma terlihat sudah berubah menjadi zombie menyeramkan dan mulai nyokot-nyokot keluarganya seperti anjing rabies. Sarah pun lalu keluar dan secara kebetulan sang ayah dan pamannya pun datang. Mereka berdua yang sudah tahu kondisi di luar lantas menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas untuk pergi sejauh mungkin. Karena kota yang mereka tinggali saat ini sudah tak baik-baik saja. Di jalan Sarah melihat bangunan telah terbakar dan polisi lalu lalang. Bahkan di jalan, mobil pun telah mengular hingga menyebabkan macet. Tak ingin buang-buang waktu, Tommy pun banting setir melewati suatu kebun. Tapi sayangnya, pemerintah telah mengerahkan tentara agar tak ada satupun yang bisa keluar dari kota itu. Dengan terpaksa, Tommy pun melintas di permukiman warga di mana tempat itu dipenuhi oleh zombie-zombie yang sedang menggila. Tiba-tiba, boom! Sebuah bom menghantam mobil mereka hingga kecelakaan. Beruntung mereka bertiga berhasil selamat. Sarah yang mengalami luka cukup parah di pergelangan kakinya akhirnya digendong oleh Joel untuk pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie yang sedang menikmati mangsa-mangsanya. Sadar akan kedatangan Joel dan Sarah, zombie pun langsung mengejar mereka berdua. Beruntung seorang tentara menembaknya dari belakang. Tapi bukannya menyelamatkan Sarah dan Joel, si tentara asam itu malah menembak hingga Sarah terluka. Beruntung Tommy datang tepat waktu dan menembak tentara itu saat berusaha menembak Joel. Akibat tembakan tentara tadi, Sarah terluka dan langsung innalillah di tempat. "20 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2023 saat ini. Diperlihatkan kondisi kota yang sudah seperti kota mati. Mixway dan McD pun sudah tidak beroperasi sejak lama. Seorang bocil cemong terlihat sedang menuju perbatasan wilayah karantina untuk mencari perlindungan. Setelah diperiksa, rupanya anak itu telah terinfeksi virus jamur yang diketahui bernama Cordyceps. Ditandai dengan alat pendeteksi virus yang menunjukkan warna merah. Tentara pun langsung menyuntik mati anak itu dan membakarnya bersama orang-orang yang juga terinfeksi. Karena belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan virus itu. Ternyata laki-laki yang turut membakar orang-orang yang terinfeksi jamur adalah Joel, yang terlihat sudah menua dengan uban yang bercampur dengan ketombe di kepalanya. Bersama orang-orang yang berhasil bertahan hidup, Joel melakukan berbagai pekerjaan demi mendapatkan upah yang lebih mirip seperti kupon belanja di Indomaret. Saat di jalan, Joel bertemu dengan beberapa orang yang akan menjalani eksekusi mati karena melanggar aturan, yaitu keluar dari zona karantina. Wilayah karantina itu dijaga secara ketat oleh tentara yang dikenal dengan sebutan Fedra. Lalu Joel menemui seorang tentara Fedra untuk bekerja sama. Tentara itu meminjamkan mobil tanpa aki kepada Joel dan sebagai gantinya Joel memberinya bodrexin. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Teresa atau nama gaulnya Tess nampak sedang membicarakan aki pesanannya kepada om-om yang bernama Robert. Tapi sayangnya aki pesanannya telah dijual oleh Robert. Di tengah perbincangan, tiba-tiba sebuah petasan meledak tepat di tempat itu.
Saat tes keluar, ia melihat tentara sedang baku tembak dengan pemberontak yang dikenal dengan nama sebutan Firefly. Karena dicurigai sebagai anggota Firefly, tes pun dibawa oleh tentara Fedra. Di sebuah tempat, Joel mendatangi seorang calo yang sudah seperti tukang pos yang bertugas untuk menyampaikan pesan ataupun mendapatkan informasi dari luar. Joel pun membayarnya dengan beberapa batang gudang garam yang saat itu sangat langka. Ternyata Joel berusaha mencari informasi tentang adiknya Tommy yang berada jauh darinya. Tapi nihil, sudah 2 minggu ia tidak memberi kabar. Karena cemas, Joel pun menanyakan alamat tower radio informasi tempat Tommy berada. Pulanglah Joel ke rumah. Ia pun mengamati sebuah peta seperti milik Dora sambil meminum segelas beras kencur sampai tertidur. Esokan harinya, Tess sudah ada bersama Joel menceritakan bahwa akinya telah dijual oleh Robert. Joel pun kesal karena saat itu mencari aki sama sulitnya dengan mencari jodoh. Dan Joel membutuhkan aki itu secepatnya untuk menemukan keberadaan Tommy. Di tempat lain terlihat seorang perempuan yang diketahui bernama Merlin terlihat sedang saling nyocot dengan krunya. Rupanya mereka adalah salah satu kelompok pemberontak atau yang dikenal dengan Firefly yang mempunyai visi misi untuk mendapatkan kebebasan dan demokrasi serta melunasi hutang negara, membuka lapangan kerja dan memperjuangkan kesejahteraan para lurah. In a war against a military dictatorship to restore democracy. Masih dalam misi mencari aki, Joel dan Tess pergi menemui seorang informan. Akhirnya mereka pun tahu di mana aki itu dibawa. He's supposedly taking the battery to a red. Di tempat lain, Marlin terlihat menemui anak perempuan bernama Veronica yang dulunya bernama Ellie yang ditahan oleh Firefly. Mungkin anak ini habis nyolong permen karet di toko. Marlin terlihat melepaskan borgol Ellie. Usut punya usut, ternyata anak ini telah berada di bawah naungan Marlin sejak kecil. Dulunya ia sengaja dikirim ke Fedra demi menjaga keamanannya. Sepertinya Firefly punya tujuan khusus untuk anak ini. Di tempat lain, Tess dan Joel sedang masuk ke dalam sebuah terowongan dalam misi mencari aki. Mereka membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie. Masuklah mereka ke dalam suatu ruangan di mana Tess kaget melihat zombie yang sudah menjadi mumi sedang nemplok di dinding. Sampailah mereka di suatu ruangan di mana mayat-mayat berserakan bersama aki yang mereka cari dalam kondisi sudah tidak berfungsi. Lalu dari sisi ruangan terdengar suara aduh-aduh yang ternyata setelah dilihat rupanya dia adalah Marlin bersama temannya yang sedang terluka dan Ellie yang mencoba menyerang Joel secara tiba-tiba. Karena Marlin terluka, ia meminta Joel mengantarkan anak itu pada tim Firefly di Old State House dengan imbalan apapun yang Joel mau, termasuk aki, bahan bakar, dan sebagainya. You're there safely. They'll give you what you need, not just a battery. Berangkatlah mereka bertiga melalui jalur gorong-gorong yang membawa mereka melewati area pengawasan Fedra. Dengan mengendap-endap, mereka melewati jalur itu agar tidak ketahuan oleh tentara Fedra. Sampailah mereka bertemu dengan tentara Fedra yang sedang buang air limbah, yang ternyata tentara itu adalah dia yang ditemui Joel setelah bekerja. Sesuai protokol, tentara itu memeriksa apakah mereka bertiga terinfeksi jamur yang ternyata Ellie menjadi satu-satunya orang yang terdeteksi jamur dalam tubuhnya berkat luka yang didapatnya 3 hari lalu. Tapi anehnya Ellie tidak berubah menjadi zombie seperti yang lain. Tentara itu pun langsung mengacungkan senjata. Posisi itu membuat Joel ingat momen ditodong senjata yang membuat anaknya tewas hingga terpancing untuk menghajar tentara itu hingga tewas. Dan akhirnya tamat. Jangan galau karena saya akan update episode kedua secepatnya. Saya mewakili segenap zombie di seluruh alam semesta mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.